Dalam perjalanan pulang dari kerja, seorang orang gila berlari ke arahku, minum jarum suntik obat masuk ke tubuhku. Lalu, aku terbaring di rumah sakit. Nyonya, kamu sudah bangun. Rumah sakit kami sudah mempersiapkan Anda. Pemeriksaan menyeluruh dilakukan. Semua indikator ditampilkan. Tubuhmu baik-baik saja. Orang gila itu mengambil ramuan itu saat disuntikkan ke dalam tubuh. Dia juga bilang itu akan memberi saya kemampuan untuk melihat melalui perspektif. Semua indikator normal. Nyonya, kamu sudah cek 3 kali dan tidak terjadi apa-apa. Rumah sakit ini memiliki peraturan sendiri. Tidak ada lagi pesanan yang dapat dibuka. Anda dapat keluar sekarang. 387. Suhu tubuh, T. Anda dapat dipulangkan dari rumah sakit. Pulse, P. Benar saja, semua indikator normal. Betapa sialnya selama 8 kehidupan. Ada apa? Kepalaku sakit banget. Dan mataku. Ada apa? Itu benar-benar melewati dinding. Aku melihat orang-orang di luar tembok. Sepertinya orang gila itu benar. Suntikan obat itu. Itu memberi saya kemampuan untuk melihat melalui segala sesuatu. Telepon dari adik perempuannya, Xiao Rui. Beri makan Xiao Rui. Di mana kamu? Aku di luar. Kalau kamu tidak segera menyerahkannya, kamu akan dipindahkan. Cepat kembali. Aku. Jangan bilang kamu tidak punya uang. Ya, jika ada, lanjutkan. Cepat kembali. Uang ini. Itu tidak cukup untuk menutupi sewa. Saya harus mencari cara mengumpulkan sewa. Aku tidak bisa membiarkan saudara perempuanku melakukannya. Terdampar di jalanan. Ya. Mataku bisa melihat melalui segala sesuatu. Beli tiket gosok. Kamu pasti akan menang. Setiap tiket adalah tiket menuju masa depan yang indah. Bos, berikan aku beberapa kartu gosok. Hanya tersisa 10 yuan, 11 siang ren, dan 2 impian menjadi kenyataan. Yang mana yang kamu mau? Singkirkan semuanya. Aku akan memilihnya. Baiklah. Yang ini. Yang ini. Dan yang ini. Bos, segera, kelima foto ini dan yang ini. Totalnya 52. Debu itu bagus. Gadis itu sangat berhati-hati dengan pilihannya. Mengikis perlahan. Paham. Paham. Pukul lagi. Lumayan juga, keberuntunganmu. Tapi semuanya adalah hadiah kecil. Bos, jangan khawatir. Bos. Lihat yang ini. Apakah ini hadiah pertama? Aku pergi. 80.000. Kamu hanya sangat beruntung. Itu hanya kebetulan. Bos. Bisakah kamu klaim hadiahnya? Hadiah dapat dibawa ke pusat. Aku bisa membantumu menebusnya. 80.000. Pajak sebesar 20% dipotong. 64.000 tersisa. Selain itu, 5 tiket sebelumnya memenangkan 210. Bersama 64.201. Bos. 210 untuk Anda. Berikan aku 64.000. Bertindak cepat dan tegas. Aku akan memberimu uangnya. Mengikis area keamanan tidak valid. Menggores di area keamanan tidak sah. Kekayaan dan giok memenuhi rumah. Itu 64.000. Lihat saja. Gadis, ini tas untukmu. Terima kasih, bos. Bos, aku pergi sekarang. Terima kasih. Baiklah, jaga diri. Donglin, pemilik rumah. Donglin, pemilik rumah. Aku sudah kembali. Yo, akhirnya kamu kembali. Aku sudah menunggumu lama sekali. Pemilik rumah. Ini adalah sewa triwulanan. Maaf terlambat. Dan sewa untuk tahun yang akan datang. Saya sudah membayar di muka. Astaga. Sepertinya kamu sudah melakukan dengan baik. Menghasilkan uang. Dapat sedikit uang. Dan menyelamatkan saya dari berlari terus-menerus. Hilang. Desahan. Kupikir kamu tidak akan kembali. Maaf, Xiao Rui.
Penarikan itu agak terlambat. Kamu mau jadi apa? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Masih bisa tidak melakukan apa-apa. Pergi bekerja paruh waktu di restoran. Tunggu sebentar. Kakakku sekarang kaya. Kamu tidak harus pergi bekerja. Belajar dengan baik. Persiapan untuk ujian masuk perguruan tinggi. Aku bisa mendapatkannya sendiri. Aku tidak peduli dengan uangmu. Xiao Rui. Walaupun kamu bukan adik kandungku, tapi aku selalu memperlakukanmu seperti saudara perempuanku sendiri. Sebelumnya, saya yang kurang kemampuan. Maaf, ini memungkinkan Anda menghasilkan uang sekaligus bekerja. Berhenti. Kamu tidak menyakitiku. Kamu yang telah menyakiti orang tuamu. Mereka melakukannya untuk menaikkan biaya kuliah Anda. Bahkan nyawanya pun tidak hilang. Kamu menggelapkan dana publik di sekolah. Dia dikeluarkan. Kamu telah mengecewakan kami begitu banyak. Xiao Rui. Qian Sui. Ada apa? Pemimpin ingin membuang barang-barangmu. Segera datang ke perusahaan. Ling Qian Sui. Minggir. Kakak Donglin akan segera datang. Apa hakmu untuk melempar barang-barangnya? Hanya karena saya supervisor. Pecat dia. HMPH. Tidak diperbolehkan melempar. Berhenti. Donglin, kamu benar-benar berani datang. Aku mengambil barang-barangku sendiri. Apa yang perlu ditakuti untuk datang? HMPH. Kamu sudah dipecat. Lepaskan keamanan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Tarik dia untukku. Perlindungan. Apakah kamu mencari kematian? Ada apa? Mataku. Dia benar-benar bisa melihat gerakannya. Menghindar. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kakak Donglin. Berhenti memukul. Bisa berakibat fatal. San Fugui, aku siap memecat diriku sendiri. Tapi jika kau ingin merepotiku lagi, saya juga bukan orang yang bisa dipermainkan. Kakak Donglin, tunggu aku. Saya juga tidak mau melakukannya. Inilah dirimu. Aku yang kamu bawa ke perusahaan. Sekarang kalian semua sudah pergi. Kenapa aku masih berdiri di sini? Baiklah, saya memiliki penglihatan Sinarex. Tinggalkan perusahaan ini. Kamu masih bisa menghasilkan uang besar. Kakak Donglin, baru saja, kamu menangkap supervisor. Sudah didorong sejauh ini. Itu terlalu keren. Aneh. Jarum itu tertusuk. Bukan sekadar membiarkan saya melihat melalui semuanya. Itu juga membuat saya merasa lebih kuat. Sekarang aku juga akan pergi. Ini cukup pengalaman kerja untuk dikumpulkan. Lebih baik kembali ke sekolah dan belajar mata kuliah utama. Dasar kecil. Keluargamu tidak kekurangan uang. Anda harus fokus pada belajar. Oke, senior. Aku harus menjemput Xiao Rui. Ayo, minum. Pak, ini tagihannya. Pelayan ternyata seorang mahasiswa. Sangat polos. Minum bersama saudaramu. Aku sedang bekerja. Kenapa pura-pura tidak bersalah? Sangat menikmati menemani saudara laki-laki saya. Tip Anda wajib berhenti membuli saudara perempuanku. Mulai. Hei, ikut campur urusan orang lain, ya. Minta maaf pada saudara perempuanku. Minta maaf padanya. Adik perempuan, kami salah. Aku tidak pernah berani melakukannya lagi. Pergi sana. Apa yang membawamu ke sini? Aku jemput kamu setelah kerja. Apakah ini sering terjadi? Apa hubungannya dengan Anda? Aku saudaramu. Bagaimana mungkin ini tidak ada hubungannya denganku? Belum lama yang lalu, semua berada di tempat yang sama. Pulanglah bersamaku. Aku tidak akan kembali. Xiao Rui. Xiao Rui masih marah padaku. Tapi bagaimanapun juga, aku saudara perempuannya. Bekerja keras untuk menghasilkan uang. Dia bilang jangan terlalu keras lagi. Manfaat. Gadis kecil. Apakah mungkin Anda bisa memenangkan jackpot hari ini? Bagaimana jika? Bos, tolong berikan ini. Yang ini. Yang ini. Goreskan area dan buka tidak valid. Kartu ini, yang ini, dan yang ini, yang ini. Bos, aku mau kartu-kartu ini. Baiklah, ini kartunya. Mengikis perlahan. Pukul, pukul, dan lagi. Ada apa dengan gadis kecil ini? Ini seperti memiliki penglihatan Sinarex. Semua mereka berhasil. Wow, total 200.000 yuan dimenangkan. Bos, tolong bantu aku tebus hadiahnya.
adalah pembayaran atas kerja kerasmu. Tidak masalah, saya akan mentransfernya sekarang. Berbalik. Terima kasih, bos. $260,000. Mulai sekarang, Xiao Rui tidak perlu bekerja lagi. Kenapa rasanya begitu sakit? Saya benar-benar bisa melihatnya. Situasi yang 1000 mil jauhnya. Xiao Rui berada dalam posisi sulit. Aku harus mencarinya. Pakaian ini terlihat keren. Yang ini juga cukup bagus. Xiao Rui, tanganmu. Bajumu kotor. Mengenakan seragam sekolah. Mereka mampu membeli pakaian dari toko kami. Gaun ini. Maaf, kamu bahkan tidak mampu membayar biaya kuliah selama setahun. Maaf, aku tidak bermaksud. Aku akan bersihkan kamu. Bisakah kamu mengelapnya? Gaun ini harganya 2.600 yuan, atau aku akan membelinya. Jika tidak, biarkan keluarga Anda membayarnya. 2 bagasi dan 6 terlalu mahal. Xiao Rui, berapa banyak uang yang kamu bawa sekarang? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak ada uang. Kalau kamu tidak punya uang, apa yang kamu lakukan? Hantu malang adalah hantu penyelidikan. Pakaian apa yang harus dibeli? Saya punya 120 di sini. Dan itu 80 yuan. Itu saja yang ada secara keseluruhan. Apakah Anda ingin menghubungi keluarga Anda? Aku sudah tidak punya keluarga lagi. Hanya saudara perempuanku. Tapi aku tidak berani meneleponnya. Tidak ada keluarga. Lalu dari mana kamu dapat anak-anak liar ini? Kotori bajumu. Masih berusaha menutupi utang. Diam. Kakak. Hanya sepotong pakaian. Apakah benar-benar perlu mengucapkan kata-kata yang begitu keras? Kamu saudara perempuannya. Itu tepat 2.600 untuk mendapatkan uang tersebut. Katakan saya 2.600 dengan harga ini. 600 yuan. Kamu menipu orang, kamu sengaja menipu kami. Siapa yang menipu seseorang? Aturan di toko saya. Jika pakaian kotor, kompensasi 5 kali lipat dari jumlah penjualan. 2.600 sudah merupakan keringanan. Aturan. Kenapa aku tidak melihatnya? Toko Anda memiliki pemberitahuan yang menawarkan kompensasi 5 kali lipat. Xiao Rui, kamu suka pakaian ini? Kakak, ini terlalu mahal. Selesaikan. Selain itu, apa yang baru saja kamu katakan? Aku sudah merekam semuanya. Jika kamu tidak ingin dikeluhkan, minta maaf pada saudara perempuanku. Xiao Rui, kakakmu luar biasa. Kakak, mungkin lupakan saja. Maaf. Ini. Hanya saudara perempuanku. Aku baru saja melihatnya. Cari ukuran yang tepat untuk saudara perempuanku. Selesaikan semuanya. Kamu berarti segalanya. Untuk semuanya. Kakak, kenapa kamu beli begitu banyak pakaian? Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu membeli pakaian? Beli sebanyak yang Anda mau sekaligus. Ngomong-ngomong, kalian pasti teman sekelas Xiao Rui. Pakaian apapun yang Anda suka, Anda bisa memilih apapun yang Anda suka. Aku yang bayar tagihannya. Benarkah? Lalu kamu pilih. Bagus sekali. Xiao Rui, yang mana yang kamu suka? $30 set misian. Termasuk teman sekelas. Totalnya 38.531. Geser kartu Anda. Xiao Rui, kakakmu luar biasa. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Pergi bekerja di toko teh susu. Kakak, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Diperoleh. Tunggu, apa lagi yang kamu mau? Hubungi manajer toko Anda. Halo, Bu. Namaku Su Manting. Dia adalah manajer toko ini. Boleh saya tahu apa yang Anda butuhkan? Membantu Anda. Baru saja, petugas-petugas mengatakan saudara perempuan saya telah mengotori pakaiannya. Dia menuntut kompensasi dari Penelope dengan harga 5 kali lipat. Kamu bilang, apa yang harus dilakukan? Saya mohon maaf atas nama petugas saya. Lihat, kamu tidak menyimpan dendam pada orang kecil. Bisakah kamu membiarkannya sekali ini? Para tetua tidak mengingat kesalahan orang-orang kecil. Pemerasan itu ilegal. Apakah polisi akan membiarkannya pergi? Bu, tolong jangan panggil polisi. Saya hanya bingung sejenak. Kakak, mungkin kamu harus lupakan saja. Lupakan saja. Dia juga tidak pernah mengalami hal yang mudah.
Baiklah, karena saudara perempuanku bilang tidak apa-apa. Kalau begitu lupakan saja. Terima kasih, terima kasih. Dia sangat baik padaku. Tapi aku tetap membencinya. Itu menyebabkan kematian ibu dan ayah. Ada apa dengan Xiao Rui? Ini uang untuk membeli pakaian. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang benar, hanya membayarnya kembali. Itu saja yang aku punya sekarang. Ke bawah. Aku akan menebusnya setelah aku dibayar. Tidak perlu. Ini awalnya dibeli untukmu. Bukankah kamu selalu ingin gaun panjang? Gaun panjang ini pasti akan terlihat cantik di tubuhmu. Aku tidak butuh kamu membelikannya untukku. Xiao Rui, aku saudaramu. Membelikanmu pakaian adalah hal yang sangat wajar. Kamu bukan saudara perempuanku. Dari kamu yang menyebabkan ibu mati. Sejak hari saya dikeluarkan dari sekolah, itu bukan lagi. Aku tidak mau kamu pakai uang kotor dari penggelapan. Pakaian yang dibeli. Xiao Rui, uangku tidak kotor. Jika dana publik yang digelapkan tidak kotor, maka pejabat korup harus memiliki tablet peringatan mereka sendiri. Xiao Rui, aku tidak menggelapkan. Saya dirugikan karena hal ini. Kalau begitu katakan padaku, orang yang menghasilkan 3.000 yuan per bulan, bagaimana dia bisa mendapatkan 30.000 yuan untuk membeli pakaian? Itu adalah undian yang saya menangkan, Double Color Ball minggu lalu. Uang itu ditransfer ke saya oleh pusat lotera. Saya memiliki sertifikat pembayaran pajak. Banyak orang membeli tiket lotera. Kenapa kamu mendapat kesempatan itu? Aku hanya beruntung. Kamu belum pernah berbohong sebelumnya. Xiao Rui. Setengah tahun yang lalu. Sekolah menuduh saya menggelapkan dana publik. Panggil polisi. Hari ketika saya dibawa oleh polisi. Kamu memeluk lenganku dan bertanya padaku. Kakak, apakah kamu sedang disakiti? Aku tidak berani mengatakan apa-apa. Kalau begitu kenapa kamu tidak bilang saja? Karena itu yang Yoi. Dulu saya membawanya makan setiap hari. Kamu sudah melihatnya. Dia bahkan membelikanmu susu stroberi. Dia ingin menjadi ketua OSIS. Tentang orang-orang dari Departemen Hubungan Eksternal Gabungan, dana acara ditransfer dan menjebak saya. Aku tidak bilang apa-apa. Itu karena aku takut. Aku takut kamu akan mengira saudaramu adalah anakmu sendiri. Bahkan teman pun tidak bisa melihat dengan jelas. Teman-teman sekelas saya memarahi saya. Guru tidak suka saya. Aku sama sekali tidak peduli. Tapi kalau bahkan kamu, jika Anda berpikir sama. Jadi bagaimana dengan aku? Aku. Ya ampun. Aku melihat supermarket di bawah menjual stroberi. Harganya 2 yuan lebih mahal dari tahun lalu. Aku akan membelikannya untukmu besok pagi. Cuci bersih dan campurkan gula batu. Kamu bisa makan semangkuk waktu kecil. Pakaian ini. Saya akan coba dulu. Jika tidak cocok. Saat waktunya tiba, ikutlah denganku untuk menukarnya. Baiklah. Aku akan ikut denganmu untuk melakukan pertukaran. Anda dapat beralih ke akun apapun. Adik perempuan saya terlihat bagus dengan apa saja. Tambahkan uang yang kamu menangkan kemarin dan hari ini. Mengurangi 38.000 yuan yang dihabiskan untuk pakaian. Masih tersisa 230.000. Kemarin, saya masih khawatir tentang sewa untuk kedua perusahaan. Hari ini menjadi 230.000. Biar aku pakai penglihatan sinar X untuk menabung uang. Anda bisa membeli rumah di Jinling agar aku dan saudara perempuanku bisa punya rumah. Senior. Memberi makan Qian Sui. Aku ingin meminjam uang darimu. Oh, wanita kaya kecil kita masih butuh uang. Memang agak kurang. Berapa banyak yang kamu butuhkan? 100.000. Begitu banyak. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kakak senior tidak bisa bertanya? Baiklah, aku akan transfer uangnya ke kamu lewat ponselku. Bisakah kamu beri aku uang tunai? Baiklah, baiklah. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kalau begitu aku akan melakukannya besok pagi. Pergi ke bank untuk menarik uang dari Anda. Terima kasih, senior. Qian Sui begitu murni.
Apakah dia mungkin telah tertipu? Ini adalah 100.000 yuan yang kamu tarik. Donglin. Saya memecatnya dan dia tidak bisa bertahan. Tidak ada uang tersisa. Pergi ke bank untuk membatalkan kartu bank Anda. Untuk apa aku di sini? Apa hubungannya dengan Anda? Ambil sebanyak ini, kenapa tidak mengajukan pinjaman saja? Minggir, aku pergi dulu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun padaku. Jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu aku lagi. Senior. Tian Sue merasa sedikit malu. Aku terlambat. Aku yang seharusnya merasa malu. Maaf merepotkan. Kata-kata apa ini? Kamu ambil uangnya. Senior, kalau aku punya uang, aku akan segera membayarmu. Apa yang akan kamu lakukan dengan uang ini? Aku khawatir kamu akan tertipu. Jangan khawatir, mereka tidak akan menipu saya. Aku sangat pintar. Hati-hati dengan segala sesuatu. Jangan khawatir. Dia sangat membantu saya saat saya masih sekolah. Saya tidak bisa hanya melihat dia ditipu. Saya harus mengikuti dan melihat. Scarface. Beri aku beberapa hari lagi. Kalau aku pinjam uang besok, aku akan bayar kembali. Sudah berapa kali berlalu, saya rasa saya seorang dermawan. Lepaskan ayahku. Dia benar-benar tidak punya uang. Kalau kamu tidak punya uang, percayakan putrimu padaku. Tebusan orang dengan uang. Berhenti. Senior. Gadis kecil, mencampuri urusan orang lain. Saya merekam sebuah video. Jika kamu tidak berhenti sekarang, jadi saya menelepon polisi. Kalau kamu tidak berhenti sekarang, aku akan panggil polisi. Tidak berguna. Scarface, kan? Kebetulan aku mengenalnya. Petugas uang dari kantor polisi, menindak riba. Mau bantu hubungi dia? Lin. Jika Anda tidak mengambil 500.000 dalam 5 hari, aku akan hancurkan rumahmu. Ayo pergi. Gadis kecil. Berkat kamu. Senior. Ini ayahku, Lin Dahai. Ayah, ini seniorku Donglin. Gadis kecil, kamu cukup terampil. Aku cuma pamer omong kosong. Hal ini telah dipukul sampai ke tahap seperti itu. Bagaimana mungkin ada yang masih tertawa? Ayah dan yang lain tidak menyakitimu, kan? Baru saja, mereka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan ambil pinjaman bunga tinggi lagi. Ayah, katakan yang sebenarnya. Berapa banyak uang yang kamu hutang di sana? Tidak. Tidak banyak titik. Sedikit saja. MA baru-baru ini menjual 2 rumah dan sebuah toko. Aku juga mengambil 100.000 yuan. Mereka membayar bunga di bank. Itu tidak cukup. Tidak ada kata lagi. Aku telepon ibu. Hei, jangan. Hei, jangan. Jangan telepon ibumu. Dia punya tekanan darah tinggi dan tidak boleh marah. Selain pengembalian sebelumnya, saya masih kekurangan. 9 juta. 9 juta. Kenapa kamu berutang begitu banyak? Bukankah aku punya uang cadangan? Jadi saya pergi ke toko giok untuk memesan bahan baku. Tak terduga, seseorang sedang menyelidikinya. Semua rekening bank saya dibekukan. Aku cuma udang kecil di dalam. Dia diselidiki tepat setelah membayar. Apakah seseorang memasang jebakan? Ya, ayah. Kamu tidak tertipu oleh bos itu, kan? Oh, tidak. Dia kehilangan kekayaannya yang senilai lebih dari 10 miliar. Pasti ada yang sengaja mengusiknya. Awalnya saya ingin menghasilkan uang cepat. Aku tidak pernah menyangka tabungan yang kutabung untuk sisa hidupku, aku terlibat sepenuhnya. Beberapa orang menyuruh kami membayar kembali dalam 5 hari. Keluarga kami tidak punya banyak uang. Berbisnis memang berisiko. Tapi paman benar-benar sial. Ayah. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita pikirkan cara lain. Sungguh tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Saya akan melakukan pekerjaan serabutan untuk membayar uangnya. Paman Qian Sue. Mungkin aku bisa memikirkan cara. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukannya. Petunjuk tentang pemilik giok. Apakah ada titik balik? Senior. Paman dan yang lain sedang mengumpulkannya. Begitu nekat. Hei, Nona. Kamu masih muda dan tidak mengerti. Di belakang orang itu ada Lihu,
harimau yang turun dari gunung. Orang paling tangguh di jalan menuju Jinling. Siapa yang akan menyinggungnya? Tidak ada cara untuk bertahan hidup. Aku akan pinjam 1 juta. Senior. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Gadis kecil, kamu benar-benar bisa meminjam uang sebanyak itu. Dulu, saya disakiti. Kamu yang maju membantu aku. Kasih sayang ini, aku harus kembali. Bahkan jika kamu meminjam 1 juta, masih jauh dari 9 juta. Desahan. Aku kenal seorang Master Giok. Besok akan ada pertemuan pertukaran di Jinling Mall. Saya masih punya beberapa ratus ribu tersisa. Mari kita coba peruntungan berjudi Giok. Ayah, kenapa kamu tidak belajar pelajaranmu? Kenapa kamu masih mau berjudi pada batu? Astaga, mereka semua berutang jutaan. Beberapa ratus ribu yuan tidak masalah. Bagaimana jika keberuntungan ternyata berpihak pada perjudian batu Giok? Maka 9 juta sudah tiba. Saya rasa tidak apa-apa. Senior, kamu juga gila. Ini bukan tentang berjudi pada batu. Saya bisa melihat melalui kartu gores. Dia juga jelas bisa melihat melalui Giok. Berjudi pada batu Giok jauh lebih cepat daripada menghasilkan uang dari kartu gosok. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Almarhum mengalami luka tembak di dada. Foto identitas yang diduga hilang. Profesor Lee Ming-che dari Universitas Kyoto, PhD dalam biologi, ahli biomedis. Itu dia. Itu berkat Profesor Lee saat itu. Hanya dengan begitu aku bisa keluar dari masalah. Aku ingin pergi memberi penghormatan padanya. Profesor Lee Ming-ze, semua itu berkat kamu saat itu. Akhirnya aku keluar dari titik terendah. Jangan khawatir, risetmu yang belum selesai. Aku akan membantumu. Terus pelajari secara langsung. Kamu tahu ayahku. Aku putrinya. Bos, dia ada di sana. Kamu pasti Li Jingwen. Pamanmu tidak memberitahumu. Apa yang dia katakan? Pamanmu berutang pada kami dan tidak bisa membayarnya kembali. Aku telah menyerahkanmu kepada kami. Apa? Pamanmu berutang pada kami dan tidak bisa membayarnya kembali. Aku telah menyerahkanmu kepada kami. Apa? Wajah Chen Hua menyedihkan seperti sendok sayur. Keponakan saya sebenarnya cantik. Bawa pulang dan berdandani menjadi bintang utama. Mogok. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Apa yang kamu lakukan? Jangan takut. Yang kecil dan lucu. Kamu lagi. Kamu tahu itu aku. Jadi kenapa tidak pergi saja? Jangan takut. Jangan takut. Apa hubungannya wanita ini denganmu? Ada pendapat. Laporan pagi belum selesai. Tunggu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Sekarang sudah baik. Jangan takut. Terima kasih. Di mana rumahmu? Biar aku antar kamu kembali. Tidak perlu. Terima kasih. Aku mengerti. Apakah benar-benar sehebat itu? Senior. Qian Sui, Paman Ling, ini dia. Oh, yang ini. Itu Master Liu. Ia adalah ahli di industri giok. Master Liu, ini Dong Lin. Halo. Halo, Guru Liu. Tolong jaga saya baik-baik di masa depan. Kali ini, melibatkan industri giok di Jinling. Kepemilikan sangat sedikit yang benar-benar mencintai giok. Kebanyakan dari mereka hanya di sini untuk menyaksikan kegembiraan. Jinling. Tidak ada pedagang giok besar. Jinling. Tidak ada pedagang giok besar. Industri perhiasan Jinling terdiri dari 3 kelompok utama. Zhao membuat berlian. Keluarga Liang membuat perhiasan. Keluarga Su membuat giok. Keluarga Su selalu menjalankan bisnis keluarga. Tahun ini, dia tiba-tiba menghadapi kesialan. Sebuah kelompok senilai puluhan miliar. Semuanya runtuh begitu saja. Kami juga mempercayai mereka. Kehilangan puluhan juta sekaligus. Pertemuan pertukaran ini, itu seharusnya membantu Jingwen. Master Liu, Dong Lin melakukan penelitian yang cukup besar tentang batu mentah. Tolong beri saya lebih banyak saran. Pikir Bos Ling. Kemampuan saya untuk makan. Apakah ini sesuatu yang bisa dipelajari siapa saja? Tidak. Tidak. Bukan itu maksudku. Jadete adalah bisnisnya. Terkuras oleh satu bilah. Kaya dengan pisau. Ini bukan lelucon. Ya. Tolong. Bukankah ini hanya tentang melihat beberapa batu yang pecah? Senior, jangan marah. Kita tidak peduli dengan ajaran lain. Aku tidak marah. Kamu bahkan lebih cemas daripada aku. Air naik. Spesies air ungu. Tipe kaca. Varian tipe kaca berkualitas tinggi. Coba saja. Dong Lin. TCH. Memang benar, musuh bertemu di jalan sempit. Sampai jumpa, kita yang paling sial. TCH. Bagaimana? Orang miskin, ia juga belajar dari orang lain untuk membeli batu judi. Hahaha. Ada aturan di tempat acara. Orang miskin tidak bisa berjudi di atas batu. Tidak ada aturan. Tapi, apakah Anda mampu membelinya? Apakah saya mampu membelinya? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu mencari pukulan, aku tidak keberatan bertemu denganmu. HMPH. Aku tidak akan turun ke levelmu. Ayo pergi. Bos, berapa banyak Anda menjual karya ini? 3.000. Karya ini mengandung giok air biru.
Bernilai lebih dari 3.000. 5.000. Aku membelinya. Bos ini menawarkan 5.000. Wu Xiong, maksudmu apa? Apa artinya itu? Aku beli batu. Siapapun yang datang ke sini bisa membelinya. Bagaimana kamu bisa beli? Aku tidak. Tuan, ini benar. Penawar tertinggi menang. Benar, memadukan ganja dengan ganja. Benar, bos. Tidak apa-apa. Ayo, geser kartu Anda. Bos, karya ini. 2 peti. Geser kartu Anda. Wu Xiong, bukankah kamu menjijikan? Menjijikan tentang itu. Aku beli batu. Karya ini. 6 batang. 7.000. Karya ini. 10.000. Fangsan. Semua itu hanya penutupan. Tidak ada yang baik. Jangan gegabah. Mungkin karena uang yang harus dibakar. Bos. Berapa harga yang ini? 650,000. Senior. 650.000 terlalu mahal. Bahan penutup kepala ini seharga 650.000. Apakah bosnya gila? Berapa banyak? Kamu sengaja melakukannya, kan? Berikan aku kartu itu. Bagaimana? Tidak membeli lagi. Siapa yang tidak akan membelinya? Wu Xiao. Aku membelinya. Kamu benar-benar percaya, Hang? Aku akan membelinya. Dua orang. Haruskah dibelah? Potong dulu. Pabrik air biru telah muncul. Sekarang ini terjadi. Hahaha. Lihat itu? Disinilah Anda baru mulai. Bahan yang ingin saya beli. Sayang sekali, aku merebutnya. Hahaha. Hanya potongan giok ini yang ada. Di bagian belakangnya ada semua batu bekas yang saya pilih khusus. Potong bagian kedua. TCH. Apakah kamu akan memotongnya atau tidak? TCH. Semua sudah dipotong. Wu Xiao. Ini adalah potongan terakhir yang tersisa. TCH. Potong semuanya untukku. Tidak terjadi apa-apa. Keren. Semua batu mereka hancur. Apa itu kerugian sebesar 700.000? Batu tak berharga milikmu kehilangan 650.000. Apakah Anda mampu membayar kompensasi? Jangan khawatir, Tuan Muda Wu. Dia memilih bahan besar ini. Bahkan tidak ada satupun sisa giok yang tersisa. Berhenti. Tidak ada air sama sekali. Aku cuma bilang apa-apa. 650,000. Beli barang bekas. Kamu benar-benar murah hati, Dong Lin. Potong lebih dalam. Masih tidak ada kelembapan. Apakah berjuang di ambang kematian itu benar-benar bermakna? Percayalah, ini cuma sampah. Lebih dalam lagi. Melukai dia sedikit lebih dalam. Sekarang ada air. Permukaan airnya cukup tinggi. Ini pasti tipe kaca. Wow, transparansinya terlalu tinggi. Ada juga Piao Cui. Kaca berkualitas tinggi. Benar sekali, ini adalah tipe kaca Piao Cui berkualitas tinggi. Luar biasa, kami menang taruhan. Bukankah kamu bilang tidak ada apa-apa di dalam? Apa ini? Materi penutupan ini juga tidak akurat. Xiong, jangan mempermalukan diri di sini. Kamu pasti sangat beruntung. Beberapa orang memang buta. Menyingkirkan harta karun dan tidak membelinya. Membeli tumpukan barang bekas. Kamu, Tuan Wu, aku, dan ada sepotong,
barang besar yang menutupi kepala. Aku menipumu. Ayo pergi. Batuku. Saudara, apakah kamu menjual batu-batu ini? Saya akan menyediakan 3 juta HMPH. Aku akan menawarkan 5 juta. San Shouzi, kamu gila. Bagaimana jika tidak mekar hijau? Dengan mata tajamku, materi ini jelas lebih dari sekadar hijau permukaan. San Shouzi, kamu gila. Bagaimana jika tidak mekar hijau? Dengan mata tajamku, materi ini jelas lebih dari sekadar hijau permukaan. Jangan khawatir, para bos. Saya belum selesai memotong. Kamu masih harus memotong. Tidak, gadis. Taruhannya tinggi, mudah untuk menutupnya. Potong lagi menjadi 10.000. Ubah wajah. Terus potong. Kamu yakin? Terus potong. TCH. Saya memilih batu dengan sudut pandang saya. Lokasi Gio, saya tahu lebih baik dari siapapun. Kaca berkualitas tinggi, tidak banyak. Mungkin hanya area sayatan. Kenapa buru-buru? Hanya setengah dari potongan yang selesai. Terus potong. Desahan. Tunggu saja sampai kamu lihat. Sudah kubilang, perspektif saya. Paham. Tipe kaca Zamrud Premium. Belum ada retakan. Ya ampun, itu benar-benar terjadi. Aku akan menawarkan 15 juta. 20 juta. 2.000 total. Aku akan menawarkan 20 juta. 20 juta. 2.000 total. Saya hanya membelinya seharga 650.000 sebelumnya. 3 hari yang lalu, saya masih khawatir tentang sewa. Sekarang jadi 20 juta. Rasanya seperti mimpi. Tetap stabil. 3 hari yang lalu, saya masih khawatir tentang sewa. Sekarang jadi 20 juta. Rasanya seperti mimpi. Tetap stabil. Belum selesai. Bosan. Tipe kaca di toko saya tidak sebagus yang ini. Kamu berikan padaku, tolong. Astaga. Chen Pangzi. Dan harga tertinggi akan menang. Saya akan menawarkan 25 juta. Aku akan keluar. Saya akan menyediakan 30 juta. Jangan khawatir, para bos masih memotong lagi. Huan, berarti buka beberapa jendela. Para bos percaya diri, bukan? Enam batang surgawi 10.000. 60 juta. 60 juta. Keluarga Liang adalah tuan muda. Liang Tianlei. Aku masih ingin menjadi harta karun toko ini. Sekarang sudah tidak ada harapan. 60 juta itu kurang. Berapa yang kamu mau? 80 juta. 80 juta. 80 juta. Terlalu banyak. Jauh lebih banyak. Masih ada 2 sisi yang belum dipotong. Potong kedua sisi. Tapi luasnya lebih dari 8.000 meter persegi. Tapi bukan hanya 8.000 atau 10.000. Kamu pikir aku akan menjualnya? Saya bisa menawarkan harga lebih tinggi. Saya hanya membuka 4 sisi. 80 juta sudah hilang. Potong kedua sisi. Tapi jumlahnya lebih dari 80 juta. Kamu pikir aku akan menjualnya? Saya bisa menawarkan harga lebih tinggi. Saya hanya membuka 4 sisi. 80 juta sudah hilang. Gadis kecil, apakah kamu tahu siapa tuan muda Liang? Grup Liang, presiden saat ini. Aku tidak peduli siapa dia. Kurang dari 10 juta. Tidak akan ada diskusi lebih lanjut. 80 juta, aku membelinya. Setelah menandatangani kontrak, uangnya ditransfer ke rekening saya. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Setelah menandatangani kontrak, uangnya ditransfer ke rekening saya. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Ayah, bagaimana? Apakah kamu memilih batu yang bagus? Batu yang bagus.
Senior baru saja memilih sebuah batu. Terjual seharga 80 juta. Apa? 80 juta. Kenapa aku harus bohong padamu? Cukup pamer saja, kecuali untuk giok tipe kaca. Nilai energi batu mentah apa? 80 juta. Ini benar-benar mengejutkan. Tipe kaca. Bahkan ada sentuhan hijau zamrud dan bahkan membawa ying. Serius? Donglin, kamu benar-benar membuka satu tipe kaca zamrud. Terjual seharga 80 juta. Itu hanya soal keberuntungan. Wah. Ini. Kalau kamu tidak percaya, tonton saja. Serius. Gadis. Kamu punya mata yang tajam. Wawasan macam apa itu? Tipe kaca zamrud. 1 dari 10.000. Murni keberuntungan. Seorang Rookie yang ceroboh. Apa wawasan yang ada? Wawasan macam apa itu? Tipe kaca zamrud. 1 dari 10.000. Murni keberuntungan. Seorang Rookie yang ceroboh. Apa wawasan yang ada? Master Liu benar. Itu benar-benar keberuntungan. Awalnya saya berencana hanya menghasilkan 10 atau 20 juta. Secara tak terduga, mereka menemukan produk tipe kaca. Keberuntungan juga soal keterampilan. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Ayah, bukankah kamu membawa tuan? Kenapa aku tidak memilih batu yang bagus untukmu? Anak Anda, jangan bicara omong kosong. Bos Ling, ada batu bagus di sana. Tuan ini punya mata tajam. Batu ini berasal dari Myanmar. Jadid es tinggi dibawa kembali. Transparansi hanya sedikit lebih buruk dari jenis kaca. Tak ternilai. Kamu bilang high ice itu cuma tipe high ice. Bagaimana aku bisa tidak tahu? Lihat tipe air ini. Banyak kaki. Transparansi tidak lebih baik daripada kaca. Sedikit lagi. Dan itu bukan gaobing. Meskipun bukan tipe high ice, ini jelas jenis es yang cukup bagus. Saya tidak berteriak untuk harga palsu. Ambil 800.000. Aku. Hanya 300.000. Bos Ling. Ini hal yang baik. Bos. Bisakah kamu minum lebih sedikit? Turun 50.000. Turun 50.000. 750,000. 750,000. Terlalu tinggi. Saya juga tidak bisa membelinya. Jangan khawatir. Jadi tipe S di sini. Setidaknya senilai 6 atau 7 juta. Ayah, saya berutang pada senior sebelumnya. Aku masih belum membayar kembali 100.000 yuan. Mereka menghasilkan uang. Mari kita lunasi semuanya. Paman Ling ingin menggunakan uang. Aku pinjam. Namun, batu ini tidak terlalu baik. Bahan jendelanya hanya sedikit giok di permukaan, penuh dengan puing-puing batu. Membelinya pasti berarti kehilangan uang. Apa yang kamu tahu? Batu ini mengandung es. Saya sudah menonton selama puluhan tahun. Kesalahan masih bisa terjadi. Bahan penutup kepala ini dapat menghasilkan sesuatu. Tutup kepala Anda dengan umpan. Dari 10 yuan, 11 yuan tidak berarti apa-apa. Kamu meninggalkan bahan jendela dan tidak menginginkannya. Tapi mereka bersikeras menutupi materi tersebut. Kamu sudah gila, Master Liu. Bagaimana bisa mengutuk orang? Senior baru saja. Jenis kaca yang diproduksi dengan menutupi kepala. Terjual seharga 80 juta. Itu hanya keberuntungan. Dia selalu beruntung. Jangan sampai merendahkan diri ke tingkat anak-anak. Anak-anak. Dia bukan anak-anak. Dia hanya tidak mau meminjam uang dan membeli bahan penutup kepala. Dia tidak perlu meminjam ratusan ribu. Dia hanya takut kamu tidak bisa membayar kembali uangnya. Paman Ling, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya khawatir kamu akan rugi membeli batu ini. Apa? Kamu bilang kamu kalah. Saya sudah mengamati batu selama puluhan tahun. Apa aku benar-benar tidak sehebat kamu? Seorang gadis kecil, Paman Ling minta uang. Aku pinjam. Tidak sebagus itu. Bawa beberapa potong penutup kepala. Tidak mahal. Tidak perlu. Tutup kepala Anda dengan umpan. Ini benar-benar pemborosan uang. Master Liu benar. Tidak perlu disia-siakan. Qian Sui, aku sudah lama mengenal pria ini. Aku tidak memberimu apapun. Tidak sebagus itu. Bagaimana kalau beri kamu batu? Tidak perlu senior. Kamu sudah cukup membantu aku. Aku tidak bisa menerima hadiah lagi darimu. Bagaimana? Kamu sangat meremehkanku. Aku tidak bermaksud begitu. Bagaimana dengan yang ini? Senior, kamu tidak perlu memberiku hadiah. Bos, berapa harga yang ini? 3.000. Terima kasih, senior.
Baiklah. Qian Sui. Apa yang selalu kamu pegang erat? Tinggalkan saja di situ. Oh, baiklah. Sebelumnya. Dan tetap menghasilkan 80 juta. Berikan hadiah. Kirim saja sepotong batu pecah. Bos Ling. Putrimu adalah teman sekelas. Dia juga bukan orang yang murah hati. Apa salahnya memberikan batu? Saya sebenarnya cukup suka batu ini. Bos, potong saja. Jangan terburu-buru. Biar aku gambar untuknya. Potong di sini. Jangan sakiti giok di dalam. Jangan khawatir, kami sangat stabil. Ini. Potongan pertama. Tidak ada apa-apa. Teruskan. Ini. Potongan pertama. Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Teruskan. Ini. Sudah selesai. Di mana-mana. Ayah, kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Ini semua uang kita. Ayah, tidak apa-apa. Kita akan cari jalan keluar lagi. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Paman Ling, Qian Sui masih punya batu yang belum dibuka. Jendela terbuka. Tidak ada dari mereka yang bisa mendapatkan apa-apa dari itu. Ini adalah penutup kepala. Hal baik apa yang bisa dihasilkan? Ayah, tidak apa-apa. Kita akan cari jalan keluar lagi. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Paman Ling, Qian Sui masih punya batu yang belum dibuka. Jendela terbuka. Tidak ada dari mereka yang bisa mendapatkan apa-apa dari itu. Ini adalah penutup kepala. Hal baik apa yang bisa dihasilkan? Bawa pulang. Anggap saja sebagai kenang-kenangan. Batu ini tidak besar. Membelah. Tidak akan lama. Kamu harus terbuka. Buka saja. Potong sepanjang garis tengah. Izinkan saya memperjelas terlebih dahulu. Namun tidak ada giok yang dihasilkan saat dibuka. Bukan salahku. Baiklah. Bos Ling. Ini adalah bahan untuk membuka jendela. Tidak ada yang dibuka. Giok ini menutupi kepala. Apa harapan yang mungkin ada? Yo, ada air. Ayah, apakah benar ada air? Ada air. Areanya cukup luas. Bukan spesies air biasa. Itu Gaobing. Memang tipe S. Dapat biji es. Ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu tidak bisa menunggu. Kita tidak bisa mengeluarkannya, kan? Buka sisi lainnya. Ada air juga di sini. Reflektif pada jahitan celah. Bos Ling. Sisi ini juga adalah Gaobing. Gaobing, bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Tidak ada retakan. Seluruh permukaan tertutup. Ayah, kita tidak perlu khawatir lagi. Salju ringan. Kita akan jadi kaya. 15 juta. Aku membeli batu ini. 16 juta. Aku membelinya. 19 juta. Aku akan bayar lebih. Tuan muda. Batu-batunya sudah dipotong. 33 jin pergi dengan 12 jin. Dirilis semua. Tipe kaca dan 5 jin dari Piao Cui, Raja Udang Terapung. Tidak ada kerugian. Hanya saja sedikit kurang dari yang diharapkan. Sedikit kecewa. Saya sudah menebaknya. Kamu benar tebak. Jika tidak, dia tidak berani membelah kedua sisi itu. Maksudmu? Dia sudah lama tahu tidak ada air di kedua sisi. Apalagi yang bisa terjadi? Tapi tetap saja belum dipotong. Bagaimana dia tahu? Dia memotong 2 batu total. Adalah jenis kaca. Adalah spesies es di ketinggian tinggi. Kedua bagian tersebut adalah air benih kelas atas. Keberuntungan itu terlalu baik. Kamu benar-benar berpikir begitu? Ini cuma keberuntungan. Kamu ingin merekrutnya. Sejak keluarga Su runtuh. Penilai kami. Sebagian besar diburu oleh keluarga Zhao. Zhao Bosiu mengundang Raja Batu Burma, Master Palm Eye. Jika pada pertemuan pertukaran ini, lalu keluarga Zhao, jika Anda ingin mencuri perhatian, kita benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Hak agensi giok di Jinling. Jadi, kamu ingin merekrutnya. Orang-orang yang mampu. Kenapa tidak merekrut? Ayo pergi. Coba saja. Nona Dong. Kita bertemu lagi. Liang Xiao.
Dong Lin. Dia mengenal Tuan Muda Liang. Saya juga tidak tahu. Nona Dong. Hari ini di lokasi kejadian, saya membeli 2 batu total. Semua mereka memproduksi jadeit berkualitas tinggi. Nona Dong, wawasanmu itu benar-benar luar biasa. Kamu pasti bercanda. Itu hanya soal keberuntungan. Saya tidak akan menyebutnya penglihatan tajam. Keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Tapi aku tidak tahu, Nona Dong, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya? Kerja sama. Dong Lin, Tuan Muda Liang ingin bekerja sama denganmu. Aku sudah ceritakan semuanya padamu. Membeli batu sendiri adalah soal keberuntungan. Tapi dia tidak membantu siapapun. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan batu. Tuan Muda Liang sedang mencariku. Maaf, itu salah. Nona Dong, tidak perlu rendah hati. Aku percaya pada Nona Dong. Paman Ling, tidak ada apa-apa. Mari kita kembali. Nona Dong, kerja sama kami. Maaf soal itu. Saya memiliki bakat dan pembelajaran yang terbatas. Berbicara dengan Yushi, dan saya belum meneliti hal itu. Aku tidak berani menyesatkan Tuan Muda Liang, dan masih meminta Tuan Muda Liang, tolong undang orang lain untuk menjadi ahli. Ayo pergi. Nona Dong, aku tahu kamu pasti mengerti giok. Maaf soal itu. Saya memiliki bakat dan pembelajaran yang terbatas. Berbicara dengan Yushi, dan saya belum meneliti hal itu. Aku tidak berani menyesatkan Tuan Muda Liang, dan masih meminta Tuan Muda Liang, tolong undang orang lain untuk menjadi ahli. Ayo pergi. Nona Dong, aku tahu kamu pasti mengerti giok. Aku tidak minta lebih. Bisakah kamu bantu saya melihat berapa banyak batu yang ada? Saya hanya berharap saat saya membutuhkannya. Bisakah Anda membantu saya dengan beberapa panduan? Apa yang kamu butuhkan? Silakan sebutkan. Liang Xiao, saya benar-benar tidak mengerti giok. Ayo pergi. Nona Dong. Cek profil Nona Dong. Ya, Liang Xiao, ayo pergi. Ini bukan sekolah kita. Ketua OSIS, Dong? Sudah lama tidak bertemu. Ketua Dong. Senior, tenang. Zhao Bosiu, apa yang kamu lakukan di sini? PCH, Pangeran Zhao. Ia adalah wakil manajer umum Zhao Group. Dan kali ini, salah satu penyelenggara konferensi giok. Pertanyaan wanita ini sebenarnya cukup menarik. Senior, ayo pergi. Terlalu sial. Jarang bertemu teman lama sekolah. Kamu tidak bisa buru-buru pergi. Kita harus mengejar ketertinggalan. Senior, kamu. Pangeran Zhao. Sudah lama tidak bertemu. Senior, ayo pergi. Terlalu sial. Jarang bertemu teman lama sekolah. Kamu tidak bisa buru-buru pergi. Kita harus mengejar ketertinggalan. Senior, kamu. Pangeran Zhao. Sudah lama tidak bertemu. Ada apa? Mengenang masa lalu, bukankah jabat tangan itu etiket dasar? Dong Lin. Kupikir kamu setengah tahun yang lalu diusir dari sekolah, bersembunyi di sudut dan menangis. Secara tak terduga, kamu sudah mendapatkan banyak keberanian. Kesulitan benar-benar membantu orang berkembang. Saya juga harus berterima kasih kepada Anda. Bagaimana dengan perawatan yang diurus senior saya saat itu? Tamu terhormat, Pameran Raja Batu ini. Acara akan dimulai tepat pukul 11. Silakan mendekatkan diri ke tribun. Dong Lin. Pertama kali kamu menghindar, itu keberuntungan. Kedua kalinya, tapi keberuntungan tidak lagi sebaik itu. Coba saja dan kamu akan lihat. Senior, ayo ke tribun. Ayo pergi, mari kita lihat seperti apa Raja Batu. Tamu terhormat, Pameran Raja Batu ini dihosting oleh Kamar Dagang Nanhai, oleh Zhao Group. Grup Liang berpartisipasi bersama. 15 batu mentah dipamerkan kali ini. Semua berasal dari sini. Keluarga Siwang dari Myanmar, oleh Grup Liang. Grup Zhao masing-masing mengirim 5 orang. Pilih batu yang akan dipotong oleh Kamar Dagang Nanhai. Nilai penilaian menentukan kemenangan atau kekalahan. Itu adalah benang emas tipe kaca. Kenapa masih ada varietas Huaking? Bagaimana bisa ini disebut Raja Batu? Semua, tolong tenang. 15 batu mentah dipamerkan kali ini. Semuanya tidak konsisten dari dalam dan luar. Beberapa tampak seperti pekerja buruh di luar. Sebenarnya, buka saja. Warnanya seperti kaca. Beberapa terlihat seperti tipe kaca. Buka dan tunjukkan huruf 1000 putih. Itulah juga keseruan dari permainan ini. Ini adalah penutup kepala. Sebenarnya itu hijau imperial. Pameran ini menarik dan meminta agar keluarga Liang dan Zhao ditunjuk sebagai penilai di panggung. Master San, tolong. Liang Xiao, perutku sakit. Aku harus ke kamar mandi. Jangan terburu-buru dulu. Aku akan segera kembali. Master San, inilah dirimu. Aku mau ke kamar mandi. Jangan terburu-buru dulu. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Kenapa Master San kabur?
Master Sun bilang dia sakit perut. Omong kosong. Dia melihat bahwa lawannya adalah Raja Batu. Master Yo. Dia langsung ketakutan pergi. Tuan muda Liang membawanya. Kepala penilaian sangat ketakutan sampai dia lari. Bagaimana Anda bisa membandingkan dengan ini? Liang Tianlei, penilai Anda sudah pergi. Bagaimana mendengarmu? Akui saja kekalahan. Dan untuk menghindari rasa malu, Master Sun hanya sakit perut. Aku akan segera kembali. Baiklah, baiklah, baiklah. Baiklah, kamu juga tahu itu. Acara penilaian sebesar ini. Mari kita tunggu begitu banyak orang. Apakah kamu merasa malu? Berhenti main-main. Atau kamu kirim orang sekarang? Atau cukup mengakui kekalahan? Yang itu. Seperti Gio. Hak penjualan. Itu akan menjadi milik keluarga Zhao kita. Baiklah. Zhao Bosiu. Kali ini, aku mengakui kekalahan. Jangan terlalu sombong terlalu cepat. Pembawa acara. Kali ini, kompetisi keluarga Liang kami. Tunggu. Donglin. Apa yang kamu kacaukan? Apa hubungannya dengan Anda? Kenapa ini bukan tentang aku? Saya penilai yang dipekerjakan Liang Xiao. Master Sun tidak hadir. Aku akan naik panggung untuk menilai harta karunnya. Ada masalah? Berhenti main-main. Kamu adalah murid bintang. Apa yang Anda ketahui tentang menilai harta karun? Cepat, cepat, cepat. Cepat umumkan hasilnya. Tunggu. Donglin. Apa yang kamu kacaukan? Apa hubungannya dengan Anda? Kenapa ini bukan tentang aku? Saya penilai yang dipekerjakan Liang Xiao. Master Sun tidak hadir. Aku akan naik panggung untuk menilai harta karunnya. Ada masalah? Berhenti main-main. Kamu adalah seorang mahasiswa. Apa yang Anda ketahui tentang menilai harta karun? Cepat, cepat, cepat. Cepat umumkan hasilnya. Tunggu. Zhao Bosiu. Master Dong adalah orang yang aku sewa. Master Sun tidak hadir. Jadi aku memintanya untuk menilai harta karunku. Liang Tianlei. Kamu yakin mau mengundangnya? Aku bisa mengundang siapa saja yang aku mau. Itu bukan urusanmu. Bagus, bagus. Bagus, karena memang begitu. Anda tidak ingin kalah dengan harga diri. Ayo cari badut untuk ditertawakan. Kalau begitu, aku tidak keberatan. Biarkan semua orang melihat. Pertunjukan yang bagus. Siapa yang akan menertawakan siapa? Siapa yang masih ragu? Jangan sombong. Nona Dong. Lawan adalah Master Yo, Raja Perjudian Batu. Apakah kamu percaya diri? Jangan khawatir. Kemenangan pasti. Terima kasih, Nona Dong. Seperti ini. Jika Anda menang, Grup Zhao kami, ambil batu-batu yang kamu punya hari ini, semua untukmu. Hari ini bukan hanya membantu Anda, aku punya urusan dengan Zhao Bosiu. Saat ini, itu tentang mengumpulkan bunga. Hari ini bukan hanya membantu Anda, aku punya urusan dengan Zhao Bosiu. Saat ini, itu tentang mengumpulkan bunga. Kalian di Huaxia, apakah tidak ada siapa-siapa lagi? Aku akan kirimkan seorang gadis kecil untukmu. Ayo bersaing denganku. Kamu sudah tua dan masih berlari di sini. Aku ingin mati di sini. Apakah kamu mencoba memeras seseorang untuk itu? Gadis kecil yang tajam lidahnya. Pamer. Akan ada saat-saat ketika kamu menangis. Berhenti dengan omong kosong. Pilih batu-batu. Dua, tiga, empat. 5. Pembawa acara, aku sudah membuat pilihanku. Tuan muda ini adalah masalah yang sangat penting. Kamu tidak boleh ceroboh. Lihat bagaimana Master Yo membuat pilihannya. Orang tua itu mengikuti. Saya belum membuat pilihan. Kamu juga tidak bisa melakukannya. Bagaimana kalau begini? Kamu tidak boleh memilih keduanya. Total 15 batu. Saya memilih 5 buah. 10 yuan yang tersisa semuanya untukmu. Bagaimana? Kamu gadis kecil. Pandang rendah aku. Total 15 batu. Saya memilih 5 buah. 10 yuan yang tersisa semuanya untukmu. Bagaimana? Kamu gadis kecil. Pandang rendah aku. Kamu yang pertama kali memandang rendah aku. Bagaimana? Aku taruhan 10 yuan denganmu untuk 5 yuan. Apakah Anda masih takut untuk bersaing? Ini adalah kompetisinya. Kamu tidak bisa membiarkannya melakukan itu. Dialah yang sombong. Master Yo, katakan ya padanya. Zhao Bosiu, jangan terlalu jauh. Donglin sendiri sedang mencari masalah. Kenapa aku tidak boleh memuaskannya? Master Yo, bagaimanapun, dia sudah memilih. Kamu tidak perlu memilih sisanya. Mari kita mulai. Gadis kecil, kamu memilih tanpa melihat. Masih berani bersikap sombong. Kamu akan menyesal. Cukup bicara. Cepat biarkan Tuan Batu memotong batu. Aku sedang terburu-buru. Masih dalam potongan.
Apakah benar-benar perlu membandingkan? Hasil pertandingan sudah jelas. Itu adalah guru kecil Donglin. Giok yang dipilih lebih berharga. Jauh melampaui batu-batu yang dipilih oleh Master Yo. Jadi permainan perjudian batu ini, Donglin yang menang. Itu tidak mungkin. Dia hanya memilih beberapa potongan. Bagaimana bisa semuanya hijau imperial? Kalian berdua bekerja sama dengannya. Curang, ya. Pangeran Sao, hati-hati dengan kata-kataku. Pertarungan itu adil. Jika Anda ragu, Anda bisa bertanya. Master Yo, cara memilih batu. Bahkan anak muda pun tidak bisa menandingi Yo sendiri. Apakah kamu menerimanya? Manfaat grup Liang sengaja menjebakku. Dasar bocah nakal. Nama heroik seumur hidup Laozi. Semua itu hancur karena kamu dalam taruhan ini. Saya hampir bilang, kamu menjebak saya. Dasar bocah nakal. Nama heroik seumur hidup Laozi. Semua itu hancur karena kamu dalam taruhan ini. Saya hampir bilang, kamu menjebak saya. Zhao Bosiu, apakah kamu memang tidak mau kalah? Jelas, level Donglin tinggi. Jauh lebih kuat dari Master Yo. Dia bahkan menyebut dirinya Raja Perjudian Batu. Saya rasa ini bukan sesuatu yang istimewa. Zhao Bosiu, mulai hari ini, hak penerimaan Giok Jinling itu akan menjadi milik keluarga Liang kami. Terima kasih. Donglin, mari kita tunggu dan lihat. Kita belum selesai. Senior, luar biasa. Dia benar-benar mengalahkan Master Yo. Jangan lihat siapa aku. Jade ini pasti berharga cukup banyak. Jenis es ini, benih Nuo, dan juga Imperial Green. Semua ini menumpuk. Harganya setidaknya 2 miliar. Jade ini pasti berharga cukup banyak. Jenis es ini, benih Nuo, dan juga Imperial Green. Semua ini menumpuk. Harganya setidaknya 2 miliar. Selamat, Nona Dong. Semua ini sekarang milikmu. Serius, Tuan Muda Liang, itu 2 miliar. Meskipun aku juga merasakan sakit karena aku sudah menyampaikan janjiku. Kamu harus menepati janjimu. Dan kemudian ada 2 miliar. Cari teman seperti Nona Dong. Saya rasa itu sepadan. Yang paling penting, keluarga Liang kami telah mendapatkannya. Hak penjualan Giok di Jinling akan ada banyak peluang untuk menghasilkan uang di masa depan. Aku bahkan berterima kasih padamu. Sama-sama jika Anda benar-benar menghargainya. Jadi dia mengambil batu Giok ini, ubah jadi uang dan berikan padaku. Baik, Nona Dong. Aku akan segera menelepon rumah. Aku akan siapkan uangnya untukmu. Qian Sui, ayo pergi. Perwira Zhang, kamu sekarang, apakah akan nyaman untuk berkunjung? Saat ini, semua siswa sekolah dasar menggunakan layar melengkung. Dia masih menggunakan ponsel tua itu. Petugas polisi ini yang baru saja saya temukan di rumah. Aku tidak tahu siapa yang menaruhnya di sini. Aku akan bawa ke kantor polisi dulu untuk registrasi. Aku akan beritahu kalau ada petunjuk. Petugas polisi ini yang baru saja saya temukan di rumah. Aku tidak tahu siapa yang menaruhnya di sini. Aku akan bawa ke kantor polisi dulu untuk registrasi. Aku akan beritahu kalau ada petunjuk. Tidak apa-apa kehilangan 100.000 yuan. Namun dia menolak menerima uang dari sumber yang tidak diketahui. Bantuan ini benar-benar berat. Paman, di mana uangnya? Uang apa? Jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Seseorang baru saja mengantarkan uangnya. Bagaimana kamu tahu? Jangan khawatir bagaimana aku tahu. Berikan uangnya. Polisi mengambilnya. Kamu sekarang pergi ke kantor polisi. Dapatkan uangnya kembali. Katakan saja uang ini adalah tabungan Anda sendiri. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Itu adalah properti yang tidak teridentifikasi. Petugas Shang tahu aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku perintahkan kamu pergi sekarang. Kalau mau pergi, pergi sendiri. Sayap mereka telah tumbuh kuat. Lupakan masa kecilmu. Aku sudah menyediakan makanan dan pakaian untukmu. Nenek yang menyediakan untukku.
Kamu hanya tahu cara mengandalkan orang tua dan berjudi untuk uang. Itu membuat nenek marah. Kalau aku tidak setuju membiarkanmu tinggal di tempatku, dia bisa menafkahi Anda. Kamu masih berani bilang begitu? Kalau aku tidak setuju membiarkanmu tinggal di tempatku, dia bisa menafkahi Anda. Kamu masih berani bilang begitu? Biar aku tanya sekali lagi. Pergi. Masih belum pergi. Dan tidak pergi. Aku. Berhenti. Siapa kamu? Ayahmu. Kamu juga dianggap sebagai tetua. Dia berani memukulnya. Li Jingwen. Kamu benar-benar sudah dewasa. Membawa orang luar untuk mengintimidasi pamanmu. Kamu. Dia juga pantas disebut paman. Seharusnya seseorang sudah mengurusmu sejak lama. Baiklah. Tunggu saja. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Saya sudah terbiasa. Tanganmu terluka. Tidak apa-apa. Dia menggosokkan tubuhnya saat menariknya tadi. Cedera ringan. Saya punya kasa di rumah. Biar aku bungkus untukmu. Baiklah. Kalau begitu aku serahkan padamu. Silakan duduk. Jingwen. Ada apa? Bagaimana keluargamu bisa punya ini? Kamera miniatur. Ini. Ini adalah pengaturan Chen Hua. Bagaimana mungkin dia berani panggil polisi? Kejahatan syuting rahasia seperti ini. Itu cukup untuk menjatuhkan hukuman setengah tahun padanya. Lupakan saja. Bibi saya menderita diabetes. Sepupu saya baru saja mulai sekolah dasar. Jika dia tertangkap, keduanya, ibu dan anak perempuan, maka dia benar-benar tidak bisa bertahan. Ayahmu membantuku. Aku juga ingin membantumu. Pamanmu pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Ikut aku. Atau, kamu juga bisa memilih untuk tidak ikut denganku. Seperti ini, aku akan memberimu uang. Bagaimana dengan 100 juta? Anda bisa pindah ke kota lain dan hidup sendiri. Berikan aku 100 juta. Kamu gila. Rumahmu terlalu berbahaya. Aku tidak bisa tinggal lebih lama. Aku beri kamu dua pilihan. Ikut aku. Aku melindungimu. Aku akan memberimu uang. Anda yang memilih. Aku ikut denganmu. Tidak memilih 100 juta. Pilih untuk ikut denganku. Sepertinya, kamu masih sangat percaya padaku di hatimu. Tidak. Aku tidak percaya. Kamu punya 100 juta. Aku. Kamu bahkan lebih menyebalkan daripada saudara perempuanku. Ayo pergi. Hang. Kenapa kamu di tempatku? Nona Dong, hari ini, Mao Wei datang berkunjung. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan. Kakak, jangan marah. Akulah yang membiarkannya masuk. Xiao Rui. Bagaimana bisa kamu melepaskannya? Orang asing datang ke rumah kami. Bagaimana cara mendapatkan sedikit lebih banyak? Tidak ada kesadaran akan keselamatan. Kakak, jangan terlalu dipecat. Siapa orang di sampingmu? Oh. Ini Wen Wen. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di rumah keluarga kami. Tetap di sini. Kakak, kamu baru saja bilang tidak membiarkan orang asing masuk. Tapi kamu langsung membawa satu. Nanti aku jelaskan. Wen Wen, tidak apa-apa. Bagaimana? Masih menolak pergi. Nona Dong, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Tidak yakin apakah itu akan memungkinkan. Izinkan saya berbicara sebentar. Bawa Wen Wen ke tempatmu. Silakan. Apa yang kamu inginkan dariku? Nona Dong, bakat Anda dalam perjudian batu. Dia sudah melampaui Master Stone King Yo. Ayahku sangat menghargaimu. Kami berharap dapat mengundang Anda untuk bergabung dengan perusahaan kami. Bekerja sebagai konsultan judi giok. Nona Dong, kami tidak akan membiarkan usaha Anda sia-sia. Seperti ini, jika Anda bergabung dengan perusahaan, memberikan Anda 5% saham perusahaan. Jangan mengeluh tentang terlalu sedikit. Saya hanya punya 5%. Selain itu, giok yang mekar, semua dengan 20% dari keuntungan. Aku akan memberimu komisi. Bagaimana? Tidak terlalu bagus. Nona Dong, aku tahu kamu dan Zhao Bosiu. Ada sedikit dendam. Keluarga Zhao mereka. Keluarganya besar dan usahanya sangat bagus. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Nona Dong. Aku tahu kamu dan Zhao Bosiu. Ada sedikit dendam. Keluarga Zhao mereka. Keluarganya besar dan usahanya sangat bagus. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Grup Liang kami tidak takut pada mereka. Selama kamu bergabung dengan grup Liang kami adalah dukungan terkuat Anda. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Muda Liang. Tapi dendamku pada Zhao Bosiu, saya ingin menyelesaikannya sendiri. Selain itu,
Saya juga tidak suka membantu orang lain dengan tugas. Aku merasakannya. Sedikit rasa dikendalikan oleh orang lain. Sepertinya grup Liang kami. Saya hanya tidak beruntung seperti itu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, Nona Dong, dan pergi. Aku menghasilkan uang. Berapa banyak? Kakak, kamu. Jadi kamu benar-benar punya 100 juta, dan itu 100 juta lagi. Menyesal tidak memilih 100 juta, ya? Tidak benar-benar. Aku percaya kamu orang baik. Saya beruntung dan pernah menghasilkan sedikit uang sebelumnya. Aku ingin berbisnis. Dan teman tadi. Kamu tidak. Hanya menolak kerja sama mereka. Apa yang kamu dengar? Angin bertiup dan kamu mendengar sedikit. Kakak. Aku percaya padamu. Apapun yang kamu lakukan, aku dukung kamu. Dia tidak bertanya apa yang akan saya lakukan. Tidak ada pertanyaan tentang bahaya. Tapi aku tahu dia mengerti. Setengah tahun yang lalu, aku bersembunyi terlalu lama. Kalau kamu tidak bisa menghindar, sekalian saja ambil risiko. Silakan makan. Liang Zong. Kamu beli batu mentahnya. Ini hanya untuk mengendalikan biaya. Bahan giok yang bisa dijual dengan harga murah di pasar sangat mahal. Itu karena pemasok. Risiko batu kasar harus ditanggung. Kalian bisa membeli batu mentahnya sendiri. Keuntungannya tidak lebih dari membeli bahan utama langsung. Nona Dong adalah amatir. Kamu bisa melihat dengan jelas. Perusahaan kami membeli batu mentah sendiri. Bahan giok yang dipanen. Menjual kepada Anda dengan harga di bawah harga pasar. Anda dapat menggunakan bahan giok. Langsung membuat produk jadi. Tidak ada risiko yang diperlukan. Kemampuannya dapat meminimalkan risiko. Jika kamu membeli bahan giok darinya, kami tidak hanya tidak mengambil risiko, dan Anda bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Namun sebagai hasilnya, aku tidak bisa memegangnya. Liang mungkin juga berada di bawah kendalinya. Tapi bagaimana jika kami mengandalkan batu kasar Anda? Suatu hari Anda berhenti membayar utang Anda. Bagaimana dengan keluarga Liang? Tapi bagaimana jika kami mengandalkan batu kasar Anda? Suatu hari Anda berhenti membayar utang Anda. Bagaimana dengan keluarga Liang? Aku tidak bilang apa-apa. Kamu hanya bisa masuk melalui aku. Jalur pembelian batu keluarga Liang tetap dipertahankan. Anda selalu bisa memasukkan batu mentah sendiri. Seperti ini. Kamu harusnya tenang, kan? Pemberitahuan tertulis selama beberapa hari kerja. Dan harganya. Dan harga pasar adalah 70%. Terlalu tinggi. 50%. 70%. Ini adalah inti minimum. Meskipun 70% lebih rendah dari harga pasar. Tapi lebih tinggi dari yang saya perkirakan. Tapi kemampuannya. Aku bisa melakukannya di keluarga Liang. Membawa gelar konsultan giok. 15 batu terlihat setiap tahun. Setiap unit memiliki keuntungan melebihi 100 juta yuan. Apa yang kamu katakan? Serius? Saya tidak pernah mengatakan hal yang saya tidak yakin. Aku masih meremehkan Nona Dong. Kamu punya pikiran bisnis yang sangat serius. Saya terkesan. Kamu setuju? Setuju. Jika tidak, apakah ada cara lain? Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Namanya dibuat seperti yang kamu katakan. Lihatlah, suka atau tidak. Ping Yuye, tepat sekali. Toko ini dulu milik keluarga Su. Tapi mereka, tepat saat renovasi selesai, sesuatu terjadi salah. Aku membelinya. Aku akan menjadi temanmu. 1.500 meter persegi. Masih ada 350 meter persegi yang tersisa. Aku akan jadi gudangmu. Di sekitar sini, semua adalah pedagang artefak giok. Bagian utama diberikan kepada keluarga Liang. Menjual kepala kecil kepada mereka adalah hal yang tepat. Sabuk giok di pinggang dalam pola. Kamu benar-benar tahu Feng Shui. Feng Shui apa? Itulah yang saya rasakan. Lokasinya bagus. Jadi di sebelah kiri. Dan di sebelah kiri, ini adalah sungai Jinling. Sisi kanan mengarah ke pusat kota. Itu juga tepat di sebelah Shinkansen. Dan arus orang sangat besar. Lokasinya benar-benar bagus. Ngomong-ngomong, ada juga beberapa mobil untuk Anda. 2 truk mengangkut batu mentah. Alphard menerima beberapa klien tetap. Bentley, bagaimanapun juga, ambil saja klien penting dan sebuah Maybach. Anda bisa mengendarainya sendiri. Kehidupan orang-orang kaya. Mereka semua sangat terkenal. Apa yang begitu menonjol? Para tuan muda dan teman-teman di ibu kota. Semua orang bermain dengan pesawat dan kapal pesiar. Aku cuma bercanda. Oh iya. Kumpulan batu kasar Gayasu dari Bank Jinling. Perusahaan menggunakannya untuk membuka bisnis. Ambil alih untuk membuat pot emas pertamamu. Ayo pergi. Kumpulan batu kasar Gayasu dari Bank Jinling. Perusahaan menggunakannya untuk membuka bisnis. Ambil alih untuk membuat pot emas pertamamu. Ayo pergi. Pukul dia sampai mati. Jatuh ke belakang.
Pukul dia sampai mati. Jatuh ke belakang. Runtuh. Runtuh. Itu berhenti hanya dalam 20 menit. Kemampuan belajar Anda cukup kuat. Bukankah karena kamu sudah ada di sana sejak awal? Apa yang kamu cerewet? Lihat kaca spion kiri. Putar setir perlahan. Hampir membuat telingaku mati rasa. Ayo pergi. Donglin, saya bilang ke manajer. Anda mulai dengan menjelajahi area A. Saya pergi ke BC untuk mendapatkan sertifikat. Baiklah, silakan. Yo. Gadis itu bereaksi begitu cepat. Bukankah begitu? Sebuah batu seberat lebih dari 10 jin. Dia menerimanya tanpa ragu. Gadis. Terima kasih. Hampir terbentur kakiku. Tolong hati-hati. Batu ini berat. Gadis. Juga di sini untuk membeli batu mentah. Hang. Lihat apakah ada yang cocok. Aku. Setelah mengamati lama, baru kemudian dia memilih bagian ini. Menurutmu juga bagus? Karya ini cukup bagus. Tapi saya pikir bagian itu bahkan lebih menarik. Itu membuktikan bahwa itu terbuka. Aku pergi duluan. Ayo pergi. Ayo pergi. Xiao Zhang. Ambil bagian itu. Donglin, bagaimana rasanya? Rasanya aku bekerja untukmu. Jangan bilang begitu. Saya memang menghasilkan cukup banyak uang. Anda dihargai di bawah nilai pasar. Dapatkan bahan baku, jual produk jadi. Anda mendapatkan, dan tidak kurang dari itu. Bagaimana kamu bisa menjual secepat kamu? Anda bisa membuka semuanya dengan batu. Terjual habis hanya dalam beberapa menit. Mari kita jadikan itu objek. Butuh beberapa bulan. Ini, kami sudah sepakat sebelumnya. Jika Anda merasa sulit untuk menjualnya, saya bisa menjualnya ke orang lain. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Selamat tinggal. Jadi saya meluapkan frustrasi saya. Keluarga Liang kami masih mampu menimbun persediaan miliaran batu. Donglin, mengingat hubungan kami. Kakakmu adalah kakakku. Keselamatan pribadinya, saya jamin. Di pihak Lihu, aku sudah menyapa. Mulai sekarang, di dalam dan di luar sekolah. Tidak ada yang menyentuh sehelai rambut pun darinya lagi. Kakak. Belakangan ini, guru menjadi lebih lembut. Pemuda nakal itu, dia tidak pernah menggoda saya. Bukankah begitu? Benar sekali. Aku yang mengatur semuanya. Terima kasih, Tuan Muda Liang. Siapa namanya? Tuan Muda Liang tidak menghormati orang luar. Panggil aku Kakak Tianlei, bro. Silakan panggil. Terima kasih, Kakak Tianlei. Sangat enak. Beberapa hari yang lalu, saya sibuk bekerja bersama. Aku juga tidak memberimu hadiah apapun. Hari ini, aku menebusnya. Kakak. Ambil saja. Terima kasih, Kakak Tianlei. Puluhan ribu barang. Jaga dengan aman. Jangan sampai hilang. Harganya beberapa ribu meter kubik. Donglin mahir dalam komoditas. Yang ini memang sangat berharga. Donglin mahir dalam komoditas. Yang ini memang sangat berharga. Sudah larut. Kamu sebaiknya kembali belajar mandiri di malam hari dulu. Aku akan menjemputmu nanti. Hang, kakak, saudara Tianlei. Aku akan kembali sekarang. Kerjasama adalah kerjasama. Jika kau mengincar saudara perempuanku, menyerah pada harapan itu lebih cepat. Donglin. Kamu bawa aku, Liang Tianlei. Itu terlalu menjijikan. Bukankah begitu? Tentu saja tidak. Aku cuma mau kasih gelang ke kakakku. Bagaimana seseorang bisa menilai pikiran seorang pria dengan pikiran yang sempit? Bagaimana bisa bertindak dengan hati yang kecil hati? Mengukur perut seorang pria terhormat. Liang Tianlei muda dan kaya. Tampilannya persis seperti yang ada di TV. Lai Bu, kalau kamu mengincar saudara perempuanku, saya tidak akan pernah setuju. Tidak terlalu bagus kemitraan kami. Jangan biarkan hal-hal sepele mengganggu pikiranmu. Aku akui gadis kita cantik, tapi aku punya integritas. Aku punya tunangan. Saya benar-benar tidak benar. Keluarga pasangan menjadi sasaran. Perhatikan saat Anda memberikan barang berharga. Itulah kenapa aku salah paham. Maaf soal itu. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Karakter mitra. Desahan. Kong Yun Tao, manajer umum Dadi Group, siang ini di hari keempat ditangkap di Bandara Internasional Nanhai. Alasan penangkapan tersebut masih belum jelas atau terkait dengan rekayasa tahu yang buruk. Beberapa eksekutif dipanggil, tertangkap begitu cepat. Direktur Biro Propaganda Huaxia, benar saja,
dia bertindak tegas. Pria tua itu tampak lembut. Aku tidak menyangka dia akan begitu tegas. Dadi Group mengalami masalah. Kelompok kami juga terdampak. Posisi Direktur Kamar Dagang Nanhai hampir kosong. Siapa tahu berapa banyak orang yang akan bersaing untuk itu. Kong Yuntao membantu Zhao Bosiu. Tidak ada yang melawanmu untuk itu. Itu baik untukmu. Tapi aku tidak berhak bersaing. Tapi tetap saja tidak jatuh ke tangan Zhao Shimili. Maaf, aku tidak bermaksud. Li Jingwen. Hang. Canggung. Hang. Astaga. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Canggung. HMPH. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Ahaha. Maaf, semuanya kesalahan karyawan. Untuk semua orang membawa masalah untukmu. Hahaha. Dia tidak bermaksud demikian dan dia sudah meminta maaf. Jangan terlalu keras kepala. Liang Xiao. Ada apa? Itu dia. Gula darah rendah dan tidak memegang barang dengan benar. Dia bahkan memecahkan anggurnya. Hipoglikemia. Maaf, Supervisor, aku tadi agak pusing. Aku ingin minta izin, tapi mengundang Anda ini untukmu datang bekerja. Kamu kesini cuma buat santai? Siapa yang melakukannya? Kamu mencuri. Aku melihatnya. Kesehatan mental buruk. Hehe, berikan padanya. Tetap waspada. Astaga. Aku rasa kamu juga tidak terlihat bersemangat. Hanya untuk menyegarkan diri juga. Berani kamu menyentuhnya. Ini karyawan Anda. Pengawas Li. Berani kamu menyentuhnya. Ini karyawan Anda. Pengawas Li. Aku ingat kebersamaan kita. Kepemimpinan tidak diperbolehkan menghukum karyawan secara fisik. Manajer San, Anda tahu sifat hukuman fisik terhadap karyawan. Kemas barang-barangmu. Tidak ada lagi besok. Ini dia, temanmu. Tidak bisa kamu lihat? Aku benar-benar minta maaf. Maaf. Apakah masih sakit? Hang, rasanya sudah tidak sakit lagi. Saya mewakili restoran kami. Minta maaf padanya. 20.000 yuan ini. Itu sedikit pemikiran. Siapa peduli dengan 20.000 yuanmu? Jingwen. Jangan membuat dirimu salah di masa depan. Ikuti aku, kakak. Terima kasih. Kami adalah satu keluarga. Tidak perlu berterima kasih padaku. Halo. Aku Donglin. Itu kamu. Nona Dong, yang sebelumnya membeli pakaian. Kamu. Bos Su. Namaku Su Manting. Saya di sini untuk wawancara hari ini. Secara tak terduga, Anda adalah pewawancara. Kebetulan sekali. Duduklah. Kebetulan sekali. Duduklah. Sebelum Nona Su, bukankah itu toko pakaian? Mengapa Anda berpikir untuk beralih industri? Toko pakaian saya sudah lama ditutup. Aku bukan lagi Bos Su. Sayang sekali. Sejauh yang saya tahu, toko itu sudah buka selama beberapa tahun. Bisnis juga berjalan lancar. Kenapa tidak lanjutkan? Karena terlalu banyak utang luar negeri yang harus dibayar kepada bank. Jadi itu diambil. Kamu masih muda sekali. Utang banyak. Desahan. Ini adalah resume pribadi saya. Buku ini berisi pengalaman kerja saya. Universitas Cambridge. PhD dalam administrasi bisnis. Wakil Presiden Grup Su. Hang. Grup Su ini Grup Su. Baru saja bangkrut selama lebih dari setengah tahun. Berasal dari Jinling. Kurasa aku belum lupa sekarang. Nama belakang musuh. Wakil presiden lagi. Mungkinkah? Aku satu-satunya putri Su Shuping. Kamu tidak bercanda, kan? Setengah tahun yang lalu, Su Group baru saja bangkrut. Saat itu saya sedang menangani urusan. Berita itu masih belum terbit. Kamu bisa cari tahu. Dulu kamu wakil presiden. Kenapa dia membuka toko pakaian? Aku adalah manusia. Aku lebih suka fashion saat menjabat. Jadi saya membuka 2 toko secara santai. Ketika grup ini bangkrut sebelumnya. Jadi kami akan mengelolanya sementara. Kemudian, toko pakaian itu diambil. Jadi saya mulai mencari pekerjaan. Dengan pendidikan dan pengalaman Anda, menjadi publik tidak masalah. Kenapa Guild datang ke kuil kecilku? Perusahaan besar di Jinling tidak pernah kekurangan bakat. Tidak ada posisi yang cocok untuk saya. Ada begitu
banyak perusahaan besar di Cina, bahkan perusahaan asing. Perawatannya pasti tidak akan buruk. Desahan, aku berutang terlalu banyak pada bank. Aku berutang terlalu banyak pada bank. Jadi, kebebasan pribadi dibatasi dan tidak dapat meninggalkan negara tersebut. Ia juga tidak bisa meninggalkan Jinling terlalu lama. Posisi yang diinginkan, dia adalah manajer umum. Jadi sekarang perusahaan saya, posisi tertinggi adalah manajer umum. Ini untukmu. Apa yang harus saya lakukan? Duduk dan menghitung uang. Bukankah itu hal yang baik? Aku tidak menyangka kamu akan begitu percaya diri. Andai saja aku benar-benar bisa melepaskannya. Menghitung uang tanpa beban. Manajer umum juga bisa memberikannya kepada Anda. Tapi tidak sekarang. Hanya wakil presiden yang bisa. Maksudmu apa? Saya lulus wawancara. Wawancara oke. Tapi yang ini dan dapat direvisi. Anda menginginkan gaji bulanan sebesar 300.000 RMB. Tambahkan 1% saham perusahaan. Perusahaan ini baru saja didirikan. Aku tidak mampu. Desahan setiap bulan dan harus mengembalikan 200.000. Bagaimana kalau begini? Berikan setiap bulan 250.000 gaji. Tidak ada saham. Kamu dapat masa percobaan 6 bulan. Jika dilakukan dengan baik, saya setuju dengan semua syarat Anda. Baiklah. Selamat datang di Yiping Jet Industry. Kerjasama yang menyenangkan. Selamat datang di Yiping Jet Industry. Kerjasama yang menyenangkan. Saya serahkan perekrutan padamu. Kamu tidak lupa syarat rekrutmen, kan? Tuan Dong merasa tenang. Saya memposting pengumuman pekerjaan sore ini. Baiklah, jika Anda punya pertanyaan, silakan beritahu saya kapan saja. Baiklah. Dongzong, kamar sudah dirapikan. Perabotan dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Mau cek? Tidak perlu. Aku percaya kamu bisa menangani semuanya. Ngomong-ngomong, Kakak Zhang, kamu bilang, bantu aku cari bar. Lokasi yang bagus. Anda dapat mulai bekerja segera. Semakin cepat, semakin baik. Serahkan saja padaku. Besok, saya pasti akan memberi Anda pesan. Hidangan-hidangan ini baunya luar biasa. Harum. Kamu cuma makan lebih banyak. Kamu cuma makan lebih banyak. Hari ini adalah perpindahan. Mari kita minum beberapa gelas. Cheers. Semoga perusahaan saya mendapat pembukaan yang hebat, menghasilkan uang besar. Kalau begitu aku doakan yang terbaik untukmu dan Xiaowen, dan meraih kesuksesan akademi. Cheers. Silakan makan. Donglin, Tonglin. Apa yang kamu lakukan di sini? Pangeran Sao. Kapan dia beralih menjadi pengasuh? Sangat khawatir dengan jadwal saya. Aku tidak mengundangmu. Saya hanya berpikir, kamu tidak cocok tinggal di sini. Donglin adalah mitra dari grup Liang kami. Aku mengundangmu. Astaga. Kamu. Tuan Muda Liang. Tempat ini, keadaan tidak damai. Ubah langit. Biarkan tuan rumah beristirahat dengan baik. Tuan Muda, aku akan lab untukmu. Saudara Tianlei, Mingrui, kamu juga di sini. Izinkan saya memperkenalkan. Ini Su Mingrui, putra kedua dari grup Shenghuang. Ini Donglin, partnerku. Ini Donglin, partnerku. Halo, Suster Lin. Kamu benar-benar mengesankan tadi. Kamu tahu aku. Lebih dari sekadar kenalan. Kamu baru saja membuat Sao Bosiu jijik. Kan saya melihatnya sepanjang waktu. Di seluruh kota Jinling, saya tidak menemukan yang kedua. Seseorang yang bahkan lebih mampu darimu. Dia menyimpan dendam pada Zhao Bosiu. Itu masuk akal. Dulu, dia ingin mendekati saudara perempuanku di bar. Awalnya saya ingin mencari seseorang yang bisa mengajarinya pelajaran. Hasilnya, sebaliknya, bawahannya, dia memukulnya. Jangan marah, semua itu sudah berlalu. Desahan, Donglin, izinkan aku memperkenalkan teman baru. Yowie. Donglin. Sudah lama tidak bertemu. Yang si murid. Kalian saling kenal. Teman sekelas di perguruan tinggi, pewaris grup Yang. Itu teman sekelasmu di kampusmu. Kenapa kamu tidak pernah bilang begitu? Hanya teman sekelas. Tidak ada lagi yang ingin dikatakan. Saudara Tianlei, ke sini. Izinkan aku memperkenalkan seseorang padamu. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Kamu, bagaimana mungkin dia datang ke acara seperti ini? Kemana aku pergi? Mereka tetap harus melapor kepada Anda. Bukan itu maksudku. Saya hanya penasaran. Bagaimana kamu kenal Yang Tianlei? HMPH. Saudara Tianlei.
Jam tangan ini, tapi ini edisi terbatas favoritmu. Kamu benar-benar mau melepaskannya. Rela menyerah. Tidak ada lagi yang ada padanya. Desahan, berlawanan dengan Liz Haotang. Itu adalah pemilik muda dari Jianye Group. Dia adalah teman sekelas putra Raja Judi. Ia bekerja sebagai pedagang di Aocheng. Siapa orang-orang ini? Dia, anak kaya dari luar kota. Dialah yang memimpin jalan, Yowie. Dan tidak menyebabkan gangguan. Tempat ini bukan untukmu. Ayo pergi. Aku ingin tetap di sini. Tuan muda Jinling. Itu saja yang dia katakan. Kehilangan segalanya. Li Xiao adalah penjudi yang tangguh. Aku tidak berani menzalimi diriku sendiri. Zhao Bosiu, kamu dari Jinling. Kamu sebenarnya membantu orang luar, memaksa diri keluar. Saya sadar diri, tidak seperti sebagian orang. Siapa yang kamu sebut keras kepala? Setidaknya kita berani bicara. Kamu. Tabel ini. 17 juta. Namun, aku menekan Li Xiao. Jika Anda menang, meja ini milikmu. Aku bisa kehilangan kamu. Su Mingrui tenang. Suster Lin, aku tak bisa menahan amarah ini. Biar aku yang lakukannya. Jika Anda menang, meja ini milikmu. Aku bisa kehilangan kamu. Su Mingrui tenang. Suster Lin, aku tak bisa menahan amarah ini. Biar aku yang lakukannya. Ini saudari Lin. Temanku. Suster Lin. Li Zaotang baru saja memenangkan 7 ronde berturut-turut. Zhao Bosiu dan mereka bahkan membantu orang luar menekan kita. Ini. Apakah Anda yakin bisa memenangkan 1 ronde? Tidak. Kalau begitu jangan bilang apa-apa. Dong Lin. Kamu bahkan tidak tahu cara menunjukkan warna. HMPH. Berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Desahan. Aku bilang Zhao Bosiu. Kamu membantu orang luar di sini. Lupakan saja soal lari. Kamu masih punya keberanian untuk tersenyum. Nona Dong. Mau ikut? Sesuai aturan. Ambil chip dulu. Aku pergi. Aku baru saja kehilangan liontin giok yang diberikan ibuku. Apakah kamu masih punya keripik? Desahan. Kehilangan segalanya. Tidak ada chip sama sekali. Pergi saja. Siapa yang bilang tidak? Yang ini. Apa yang kamu lakukan? Yang ini. Apa yang kamu lakukan? Li Xiao. Saya pikir aturan dapat diubah. Bagaimana Miss Dong ingin mengubahnya? Anda bertaruh pada warnanya. Saya kira ukurannya. Tebak 5 ronde berturut-turut. Meraih kesuksesan penuh. Aku menang. Kalah sekali. Aku mengakui kekalahan. Jika semuanya menang. Semua yang ada di meja adalah milikku. Jika aku kalah, gelang ini milikmu. 5 kali berturut-turut sempurna. Bagaimana itu bisa terjadi? Suster Lin, kamu gila. Jangan khawatir, saya yakin. Mari lakukan seperti yang disarankan Nona Dong. Besar. Saudari Lin luar biasa. Saudari Lin luar biasa. Kecil. Kakak Lin hanya memiringkan kepala. Mungkinkah mereka mendengarkan warna-warna tersebut? Konyol. Kamu pikir dia dewa penjudi? Kecil. Suster Lin, kamu benar-benar tahu cara mendengarkan warna-warna. Ajari aku hari lain. Suster Lin, ayo, saya tidak bisa menebak. Kalau saya dengar dengan benar. Di cangkir seks ini hanya 2 potongan berwarna. Warna lain. Di tanganmu. Kalau aku teriak minta yang kecil saat membuka cangkir, kamu menyelipkan angka 6. Itu anjingnya. Jika saya berteriak untuk minum terlalu banyak cangkir, kau menyelinap pergi. Saat membuka cangkir, kamu menyelipkan angka 6. Itu anjingnya. Jika saya berteriak, buka cangkirnya, saat melakukannya, kau menyelinap pergi. Hanya kecil saja. Bagaimana saya bisa menebaknya? Suster Lin, pendengarannya luar biasa. Aku mengakui kekalahan. Luar biasa. Aku baru saja berkeringat. Suster Lin, ini. Kamu menang semuanya. Semua, ambil kembali barang-barang kalian. Seorang pria terhormat tidak mengambil dari apa yang diinginkan orang lain. Awalnya saya di sini untuk membantu semua orang memenangkan kembali. Itulah kenapa saya yakin. Kembalikan kepada pemilik yang sah. Saudari Lin itu mulia dan benar. Dia benar-benar seorang pria terhormat. Dong Lin. Maksudmu apa? Pangeran Sao. Kamu ambil barangku. Dia bahkan bertanya apa maksudnya. Betul banget. Pangeran Sao. Kamu ambil barangku. Dia bahkan bertanya apa maksudnya. Betul banget. Jika Anda menang,
maka kembalikan kepada pemiliknya. Saya sendiri yang bilang. Tapi ini dikatakan kepada mereka. Mereka adalah teman-temanku. Saya membantu mereka merebut kembali barang itu. Area ini. Itu adalah hasil rampasan saya. Kamu. Siapa yang baru saja bilang, sambil menepuk dadanya, kalau aku kalah, aku akui. Tentu saja. Bagaimana dengan jam tangan yang harganya lebih dari 10.000 yuan? Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. TCH, dia tidak menepati janjinya. Semua ini berkat orang lain. Semua itu berkat orang lain. HMPH, Suster Lin bukan hanya berjudi pada batu. Kemampuannya mendengarkan dadu juga sangat baik. Li Zhaotang sangat takut sampai akhirnya menyerah. Apa, Suster Lin? Kamu masih tahu cara berjudi batu mentah? Tentu saja. Rumah ini. Gaya saya yang paling cocok untukmu. Ini untuk kamu renovasi. Salam. Ruang studi ini berisi buku-buku. Saya sudah mengkategorikannya untuk Anda. Xiaowen. Saya menanam mint di balkon. Ping Yuye. Proyek cabang Jinling. Xiao Rui dan aku akan mengawasinya untukmu. Laporan pendapatan sudah dikirim ke email Anda. Dalam beberapa tahun terakhir, dia membawa industri giok premium, ekspansi ke pasar luar negeri, dari bahan baku giok hingga desain perhiasan kelas atas. Merek ini tersebar ke seluruh dunia, dan apa yang mendukungnya sepanjang jalan. Justru inilah antisipasi akan reuni. Kebetulan, saya memilih desain perhiasan saat kuliah. Ini adalah karya terbaru saya. Saya berencana bergabung dengan perusahaan kami, program desainer muda. Saya memperoleh sertifikat analis keuangan. Mereka dapat membantu Anda mengelola aset luar negeri Anda. Yayasan giok kami, kita dapat memperluas skala lebih lanjut. Saya memperoleh sertifikat analis keuangan. Setelah itu, saya dapat membantu Anda mengelola aset luar negeri Anda. Dana giok kami, Anda juga bisa meningkatkan skala. Baiklah. Setelah itu, perkebunan giok kelas 1. Ini adalah industri bersama kami. Xiao Rui. Saudara Tian Lei, apa yang membawamu ke sini? Xiao Rui. Saya pikir, memberi Anda rumah. Seseorang tidak perlu menderita lagi. Tidak ada lagi perjuangan dengan keluarga sendiri. Desainmu akan datang nanti. Biar aku antar kamu dengan aman. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaanmu. Aku akan membantumu berbagi beban. Ngomong-ngomong soal Xiao Rui. Maukah kamu menikah denganku? Gadis konyol, ikuti saja hatimu sendiri. Saya bersedia. Xiao Rui. Bertemu kembali dengan hormat. Bersulang untuk kebahagiaan kita yang terlambat. Hormat kepada kami. Cares.